Shalom, jemaat GKM Nugrah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus mendisiplin diri untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Melalui renungan hari ini, Rabu 23 Juni 2021, dengan tema Melawan Auman Singa. Bacaan kita terambil dari 2 Petrus 5 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sebagai raja hutan, singa selain memiliki kekuatan yang besar, kemampuan lari yang cepat, dan cakar yang tajam, juga memiliki auman yang menakutkan. Meskipun banyak hewan yang memiliki ukuran tubuh lebih besar darinya, namun dengan aumannya ia berhasil menebarkan ketakutan dan membuat hewan lainnya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Rasul Petrus menganalogikan singa untuk menjelaskan aktivitas dari iblis. Iblis tekun berkeliling ke sana kemari mencari kelemahan orang-orang percaya, dengan harapan dapat menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Dalam kisah Ayub dikatakan iblis bahkan melakukan perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayub 1 ayat 7. Kita ingat kisahnya bukan? Iblis juga sangat memperhatikan kehidupan Ayub yang takut akan Tuhan, sehingga dapat menyebutkan dengan detail perlindungan Tuhan atas diri Ayub. Iblis juga memperhatikan kehidupan kita, memperdengarkan aumannya melalui pikiran, melalui berbagai informasi yang kita dengar, yang sangat mungkin membuat hidup kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kamu dengarkan kata dokter itu? Kemungkinan sembuh kamu cuma 30%. Sudahlah, gak akan berhasil. Itulah salah satu contohnya. Padahal itu adalah sebenarnya tipuan dari iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Gawatnya lagi, kita tidak sadar sedang menjadi mangsa tipuan iblis. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Nasihat Rasul Petrus jelas, sadarlah dan berjaga-jagalah. Orang yang sadar memperhatikan keberadaan dirinya, sadar apa yang ia ucapkan dan lakukan. Sedangkan orang yang berjaga-jaga memperhatikan kondisi sekelilingnya sehingga dapat merespon dengan tepat. Berbeda dengan orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia ucapkan dan lakukan, serta tidak mampu mengenali kondisi sekelilingnya dengan tepat. Lawan dikira kawan, demikian pula sebaliknya. Ketika melihat musuh mendekat, orang yang sadar dan berjaga-jaga akan memikirkan cara terbaik untuk melindungi dirinya. Ketika iblis menyerang pikiran kita dengan tipu dayanya, kita harus melawan dengan iman akan kebenaran firman Tuhan. Ketika iblis berkata, tidak ada harapan, kita melawan dengan berkata, Tuhanlah harapanku. Ketika iblis berkata, itu mustahil, kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika iblis berkata, tidak mungkin sembuh, kita melawan dengan berkata, Tuhanlah penyembuhku. Mari kita beriman teguh di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga tipu daya iblis tidak akan memangsa kita. Sebaliknya, kitalah yang akan mengusirnya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami memiliki kebenaran firman Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Kami sadar kami lemah, tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang akan terus menjaga kami, sehingga kami mampu melawan dan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.